Assalamualaikum teman-teman CRW Kitchen. Ini dia donat kentang si jadul yang tak kalah dengan donat kekinian. Tabur gula, polosan gula terpisah, atau klasik dengan topping meses dan keju, atau dikasih glaze aneka warna dan rasa, semuanya punya penggemar setia. Kemarin saat produksi donat untuk jualan harianku, sekalian saya rekam videonya khusus untuk teman-teman. Ini bahan-bahan beserta merek yang saya gunakan untuk jualan. Nanti lebih lengkapnya resep saya tulis di deskripsi ya. Ini langkah pembuatannya. Tepung terigu, gula, susu, ragi instan, bread improver, dicampur, diaduk-aduk. Kemudian masukkan kentang kukus yang telah dihaluskan. Menghaluskannya cukup dengan garpu sampai lumat. Masukkan kuning telur, susu. Usahakan susunya dingin ya, jadi sebelum digunakan masukkan dulu ke kulkas. Kemudian uleni. Saya menguleninya pakai mixer ya. Kemudian tambahkan es batu sedikit demi sedikit. Bagi saya menambahkan es batu itu sangat penting ya. Selain untuk hidrasi atau penambahan cairan, suhu dingin es itu bisa mempertahankan agar adonan tidak terlalu panas saat di mixing. Ini saya uleni sampai setengah kalis kurang lebih 5 menit. Nah, seperti ini. Kemudian saya tambahkan garam, margarin. Lanjut di mixing, uleni sampai kalis kurang lebih 30 menit. Setelah 20 menit penambahan margarin dan garam, saya matikan mixernya. Kemudian adonan atas saya balik ke bawah agar nanti rata kalisnya. Terutama adonan yang melekat di spiral mixer, saya ambil, saya taruh di bagian bawah. Saya lanjutkan mixer kembali kurang lebih 10 menit. Jadi totalnya 30 menitan ya. Seperti ini keadaan adonan yang kalis, tampak mengkilat, lembut, dan jika ditarik itu elastis. Oh iya, jangan over mixing atau berlebihan saat menguleni, karena nanti adonan jadi panas dan ragi mati, akibatnya adonan tidak mau mengembang. Untuk mempercepat proses pengerjaan, adonan langsung saya timbang, per buahnya 30 gram. Ini istilahnya proving berjalan ya teman-teman. Jadi adonan tidak perlu kita diamkan dulu, langsung kita timbang-timbang.
Lanjut ke rounding atau membulatkan adonan. Ini sangat penting karena kalau kurang rapi, nanti permukaan donat kurang mulus. Jika kurang nyaman dengan teknik rounding, saran saya lebih baik adonan dipipihkan dengan roll pin, kemudian dipotong dengan cetakan donat. Kembali ke selera masing-masing ya. Saya ulangi ya teman-teman. Seperti ini caranya. Selanjutnya adonan dibiarkan selama 30 menit. Ditutup plastik agar permukaannya tidak kering. Setelah 30 menit dipipihkan atau proses degassing yang pertama. Kemudian dipipihkan kembali atau proses degassing yang kedua. Jika dirasa cukup rapi, bulat, tidak perlu dipotong dengan ring cutter. Sekalian bagian tengah dilubangi pakai pipa paralon atau sepuit atau tutup botol juga bisa. Karena saya tidak punya plover roti, saya gunakan 2 loyang diisi air hangat. Air hangat ya teman-teman, jangan air panas. Lalu di atasnya kita letakkan loyang yang berisi adonan yang telah dicetak. Sebelum ditutup, saya kasih penyangga tongkat simapur teman-teman, biar plastiknya tidak menempel di adonan. Diamkan adonan sampai mengembang 2 kali lipat. Waktunya tidak tentu ya, kadang 1 jam, kadang 1,5 jam, tergantung cuaca. Jika adonan disentuh membal atau kembali ke atas, artinya siap digoreng. Saya menggunakan minyak padat untuk menggoreng, karena minyak padat membuat donat lebih minim minyak dan garing. Panaskan minyak dengan api sedang, tes dengan tusuk sate atau sumpit. Jika ada yang berbuih, artinya minyak siap digunakan. Kemudian turunkan ke api kecil, goreng donat. Menggorengnya jangan sampai terlalu penuh ya, karena nanti donat akan mengembang. Tengahnya saya putar-putar sedikit dengan sumpit agar lebih lebar. Untuk menggoreng donat, usahakan 1 kali balik ya. Jadi sebelum dibalik, intip dulu, kalau sudah coklat keemasan, balik. Jika kedua sisinya telah berwarna coklat keemasan, artinya sudah matang, segera angkat donat. Saya mengangkatnya pakai tongkat simapur, sekalian untuk alat peniris. Dulu saya meniriskannya pakai cooling rack teman-teman, tapi boros tempat dan mahal, jadi lebih efisien ekonomis pakai tongkat simapur. Tabur gula, polosan gula terpisah, atau klasik dengan topping meses dan keju, atau dikasih glaze aneka warna dan rasa, semuanya punya penggemar setia. Saya menjual tidak hanya setengah lusinan dalam box, tapi saya kemas dalam mika persatuan agar konsumen bisa memilih membeli sesuai kebutuhan mereka. Alhamdulillah laris. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.